pintu tol ya, oh luar biasa. Ini Michael, Iya. ada segala sesuatu kita harus mempercayai hidup kita ini, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Bahwa segala sesuatu rencana Tuhan itu adalah indah. Amin. Manusia melihat hari ini saja, Iya. tetapi tidak melihat jauh ke depan dari awal sampai akhir kehidupan. Iya. Beda dengan Tuhan, Tuhan melihat kita dari awal sampai akhir. Iya. Jadi dalam hidup kita lebih baik kita serahkan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia memberikan kita jalan yang terbaik. Amin. Nah, respon kita adalah satu. Ada satu bagian Tuhan, ada dua bagian kita. Ya. Nah, bagian Tuhan satu, yaitu apa? Membuka jalan, menyatakan kemuliaan dan mujizat, Ya. dan memelihara, menjaga hidup kita. Nah, bagian kita yang kedua adalah kita taat dan setia. Ya. Melakukan apa perintahnya. Nah, dalam ketaatan dan kesetiaan, saya banyak belajar ya, Michael ya. Ya. Bahwa satu ketaatan itu tidak ada namanya bertanya atau membantah. Ya. Nah, saya pernah dalam suatu tugas selama saya 10 tahun di bawah Pramono Edi Wibowo ya. Ya. Mantan Kasat beliau sudah baru aja meninggal ya. Ya, ya. Saya kalau diperintah beliau saya tidak pernah bertanya. Artinya apa? Bahwa saya mempercayakan apa yang diperintahkan dia itu adalah satu yang harus saya lakukan. Ya. Jadi selama saya ikut beliau selama 10 tahun dalam tugas untuk pengamanan, untuk ini, saya itu tidak pernah bertanya. Ya. Tugas berbagai hal yang sangat berbahaya pun saya tidak pernah bertanya. Ya. Penting saya lakukan. Ya. Apa yang jadi bagian saya lakukan, bagian dia akan bertanggung jawab. Itu aja. Ya, begitu juga dengan Tuhan ya Pak. Iya. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, tentunya kita harus lakukan. Nah, tadi kalau kita membahas tentang Pak Pramono, kita membahas tentang masa lalunya Pak Daud. Pak Daud dulu pernah menjadi pengaman presiden ya Pak. Iya. Dan satu hal yang saya dengar dari Pak Daud Tony adalah Pak Daud Tony ini ahli dalam kuasa gelap. Ya kan, karena dulu tentunya orang semuanya tahu bahwa Pak Daud Tony ini mantan dukun. Nah, hari ini saya mau membahas tentang itu karena di musim-musim corona ini rasanya lebih banyak orang yang kena kuasa gelap ini. Iya. Ya, Iya. Dan banyak minta doa dan semoga video ini dapat menjadi jawaban bagi saudara yang sedang membutuhkan. Nah, Pak Daud Tony, Oke. apa yang Pak Daud Tony bisa sampaikan mengenai kuasa gelap? Kenapa Nah, kok semakin banyak, Pak? jadi Mas gini ya. Muslim? Percaya atau tidak, setan itu ada. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang serangan kuasa gelap yang saat ini ya. Ya. Kalau kita dulu, waktu saya mau diminta jadi pengamanan presiden, Ya. sama Pramono Edi itu juga ada tesnya dan diuji. Tidak semudah apa yang dikatakan orang. Ya. Karena yang dipilih itu adalah selalu yang baik dari yang terbaik, selektif. Ya. Misalnya sniper pun itu jago tembak. Ya. Saat itu intelijen itu jago menyamar. Ya. Ahli bom pun jago mengebom. Ya. Jadi semua yang spesial, Ya. elitnya elit. Jadi khususnya khusus. Ya. Nah, kebetulan saya ini Tuhan berkati hidup saya dipercayakan untuk pernah masuk dalam pengamanan itu, tim khusus dari Ya. Pramono Edi. Ya. Suatu kali, ini pengalaman saya nih, Michael. Ya. Waktu itu saya dipanggil untuk menghadap. Nah, di situ kumpul pertama ahli intelijen, kedua ahli bom. Iya. Wah, ngomongnya udah ini bom, intelijen, sniper, ahli pertarungan pisau, macam-macam ini. Iya. Saya duduk gini, aduh, saya mau ngomong apa ini? Karena apa? Mereka yang di samping kanan kiri saya itu Iya. adalah baik dari yang terbaik dari semua kesatuan. Ya. Kan jadi bingung saya. Waktu di Cikeas, saya ditanya, ada yang ahli ini, ahli macam-macam. Pas giliran saya ditanya, nah kamu di sini sebagai keahlian apa? Wah ini, wah ini yang susah Michael. Iya. Kenapa susah? Kita kalau ngomong sama kopral sih mudah. Iya. Ini kan ngomong sama elitnya elit, khususnya khusus. Iya. Dan mereka semua punya keahlian yang sangat spesial. Spesial. Nah, waktu itu saya bingung, aduh, memperkenalkan namanya ini, terusan NRP ini tugas demikian. Lihat tugas aja ngeri-ngeri, ada di Aceh, ada di ini, wah ngeri-ngeri. Waduh, giliran saya tugas ngapain? Waduh, waktu itu semua perkenalan gini, udah semua perkenalan, salaman, langsung. Pramono Edi
langsung langsung mau hormat gini. Yuk, langsung saya hormat. Pramono Edi memperkenalkannya sendiri. Iya. Jadi bukan saya memperkenalkan, Diperkenalkan. diperkenalkan. Ini namanya Tony, silsilah keluarga ini, murid terakhir Sapu Angin, punya kemampuan membunuh tanpa jejak, ahli santet tanpa gagal. Semua pada gini semua. Pertama, mereka cerita tentang keahlian mereka, saya gini semua. Nah, saya lihat mereka ngomong apa, saya gini semua. Oh. Nah, pas giliran saya ngomong, dia memperkenalkan kasat sendiri. Langsung mereka gini. Mereka melongo ya. Wah, ini adalah pembunuh silent, pembunuh tercepat tanpa jejak, tanpa gagal. Waduh. Nah, setelah itu saya dites. Nah, itu tesnya ada, Michael. Iya. Tesnya itu gini. Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Iya. Ada. Buktikan di depan saya. Susah enggak, Michael? Karena udah bertobat Pak ya. Iya. Kalau kita ngomong sama kopral, sama sersan itu paling mudah. Iya. Tapi kita ngomong sama Danjen Kopassus, ngomong kasat, panglima, waduh, hati-hati ngomong, salah sedikit bahaya ini Michael. Iya. Nah, waktu itu saya berita saya sudah bertobat gini nih, tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya kali ini. Iya. Wah, tiba-tiba ada cahaya terang, cepat sekali. Saya doa dalam nama Yesus, cahaya itu berhenti, berubah jadi paku. Ilmu hitam itu ada. Iya. Jadi pakunya itu tepat di dahi Jenderal Pramono Edi. Iya. Waktu itu ada ajudannya namanya Ubay. Ubay! Lihat. Paku ini satu, blek diambil sama ajudan. Iya. Langsung dia gini, siapa pengirimnya? Itu tes pertama. Alamat ini, jalan ini, penyantetnya ini, yang order ini, nama ini, pangkat ini. Semua harus detail. Iya. Kondisi sekarang ada di mana? Ini. Langsung dia ngomong, kamu yang terbaik. Wow. Jadi saya beritahu siapa penyantetnya, siapa yang order, dan dia ada di mana. Astaga. Wow. Luar biasa. Itu ujian pertama. Iya. Jadi untuk masuk ke situ, jangan harap kalau hanya omong doang susah. Iya. Karena harus dibuktikan. Iya. Karena ini menyangkut kepala negara. Iya. Nah di situ saya dites tuh sampai 3 kali. 3 kali. Setelah 3 kali dia ngomong, udah kita percaya aja. Iya, kalau udah 3 kali. Iya. Saya gagal. Saya tidak pernah gagal dalam tugas. Wow. Saya 10 tahun tugas dan tidak pernah gagal. Iya. Saya menghadapi ilmu hitam itu dari India, dari Thailand, dari Singapura, dan hampir seluruh Indonesia. Iya. Saya banyak dengar tentang itu juga, Pak. Itu saya kalahkan semua dalam nama Yesus. Wow. Bukan karena saya, Iya. tapi nama Yesus. Amin. Sehingga waktu Pramono Edi Wibowo mau pensiun, kasat, Iya. saya disumpah. Iya. Supaya saya tidak mengajarkan atau menggunakan atau melatih seseorang. Baik keluarga maupun orang lain. Iya. Karena dia ngomong, saya udah ngelihat sendiri 10 tahun. Punya kemampuan yang tidak bisa untuk dibikin main-main. Karena semua kalau berhadapan itu pasti ketemu Tuhan. Iya. Bukan deket Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi dia ngomong, wah ini orang berbahaya. Iya. Nah, makanya saya disebut, wah ini orang berbahaya. Iya. Makanya saya izin Jenderal, saya tidak mungkin mengajar. Kenapa? Saya udah bertobat, ilmunya hilang. Ilmunya hilang, gimana mengajar? Iya, benar, Pak. Nah, tapi dia ngomong, tetap kamu disumpah dulu. Iya. Karena untuk keamanan nasional, saya bilang Iya. gitu. Makanya ya udah, daripada pusing ya udah. Iya. Nah, jadi gini, ilmu hitam itu ada. Nah, kalau kita perhatikan, corona ini itu ada yang serangan setan yang terlibat adalah intimidasi. Iya. Jadi setan itu menyerang lewat intimidasi, tekanan. Iya. Nah, kalau gagal lewat yang kedua, godaan. Udah. Nah, intimidasi kalau kita perhatikan, saat ini banyak orang stres. Iya. Banyak orang takut menghadapi masa depan. Iya. Nah, tapi kita seperti ingat, bagian kita tuh taat dan setia.
bagian Tuhan bertanggung jawab. Iya, Pak. Nah, yang kedua adalah tekanan, intimidasi, tekanan. Yang kedua adalah godaan. Nah, godaan sekarang ini yaitu apa? Karena di rumah biasanya sering dulu waktu sebelum corona jalan-jalan kemana-mana, kalau pendeta sering khotbah kemana-mana, keliling kemana-mana, baik pemuka agama dan sebagainya. Nah, setelah corona semua berhenti. Iya. Nah, biasanya kan ada wah semangat khotbah. Nah, kendalanya mau ngomong sama siapa? Iya. Akhirnya apa? Hanya ada satu jalan. Iya. Ngomong ke YouTube. Iya. Jadilah perdebatan, serang sana, serang sini. Iya. Jadi saat ini serangan yang kedua adalah apa? Yaitu apa? Perpecahan. Iya. Jadi setan bukan nyerang kita hanya dalam bidang dirasuki atau dihantui, tetapi setan itu juga bisa ngancurin kita lewat perpecahan ya Pak ya? Iya. Dari apa Saat kita ini lihat? perpecahan. Iya. Perhatiin, pendeta sini serang sana, pemuka agama ini serang sana, serang sini. Iya. Kayak orang kurang kerjaan. Iya. Nah, yang kedua, ini ya. Yang ketiga, kuasa gelap sekarang bekerja juga luar biasa. Terutama penunggu-penunggu. Nah, biasanya dulu kalau orang kerja, sampai kerja pulang sampai rumah tidur. Iya. Nah, dengan adanya corona ini, kan sering pembantu ngomong, "Bos, di sana ada setan." Bosnya ngomong, "Ah, enggak lah, enggak ada itu setan." Iya. Nah, setelah karena corona, mau tidak mau dia di rumah. Iya. Nah, yang ketiga, serangan setan yang ketiga itu apa? Banyak penampakan setan di mana-mana. Iya. Setuju Pak. Ya kasus banyak. Dulu yang ngomong pembantu, sekarang sih ngomong bosnya sendiri. Iya. Memang benar setannya ada. Jadi Iya. sekarang ini setan itu, setan-setan penunggu, roh-roh penunggu itu Iya. bermunculan di mana-mana. Iya. Yang keempat, yaitu serangan ilmu hitam, karena ini kompetisi dalam bisnis itu sangat ketat ya. Sehingga karena sangat ketat ya, jadi ada yang bikin bangkrut lah, bikin macam-macam. Jadi roh sekarang itu roh perpecahan, roh kedengkian, roh pemberontakan, banyak kasus. Nah, bagaimana kita orang Kristen untuk menghadapinya? Iya. Nah, ini yang penting. Percaya atau tidak, setan itu ada. Iya. Nah, kalau lewat intimidasi tekanan, kita harus mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Iya. Bahwa Tuhan yang bertanggung jawab dan memelihara hidup kita. Amin. Nah, tugas kita, bagian kita yang kedua, taat dan setia. Iya. Amin. Amin. Taat dan setia. Enggak usah neko-neko dah. Setuju. Yang kedua, Iya. yang itu godaan. Iya. Ingat, sekarang ini godaannya banyak. Godaan korupsi, godaan berzina. Karena apa? Sekarang ini kayak orang di rumah-rumah, jadi kayak nggak bebas mau omong sama siapa. Iya. Makanya banyak sekali kasus perzinahan, perceraian, Iya. bahkan godaan yang paling besar menurut pengalaman hidup saya. Iya. Justru bukan pada waktu orang itu susah atau masalah. Ya. Godaan yang paling besar itu pada waktu kita diberkati. Setuju. Nah, orang jatuh dalam dosa itu justru banyak pada waktu diberkati. Iya. Nah, makanya karena corona misalnya, udah uang banyak, nggak ada kerjaan, di rumah terus. Nah, akhirnya apa? Godaannya apa? Iya. Macam-macam. Makanya saya beritahu, lebih baik kita mendekat sama Tuhan. Amin. Nah, makanya saya tuh sering cerita, kalau kita itu kelemahannya apa, jangan dideketin. Iya. Misalnya kelemahan kita ini perempuan, oke. Ya. Jangan coba-coba punya pembantu atau sekretaris yang cantik. Itu cari masalah. Betul nggak Michael? Betul, bahasa Jawanya ulo marah digepuk ya Pak ya. Iya, cari aja pembantu atau sekretaris yang hitam, misalnya legem, bahkan tanpa ilmu menghilang, bisa menghilang. Jadi lihat aja udahlah. Kan saya pernah waktu itu, saya ditanya sama Pangdam. Iya Pak. Waduh, Pak Pangdam nanya sama saya ini. Nah, istrinya pusing waktu itu. Ini adalah saya udah boleh nyebut namanya. Pangdam, istrinya pusing. Kenapa? Ngomong gini. Aduh, suami saya ini gimana Pak Daud? Gini. Wah, padahal suaminya setia. Tapi karena punya pangkat, jadi ibu ini khawatir nih loh. Nanti gimana. Nah, kebetulan mau milih ajudan. Waduh.
ajudan ibu gitu. Saya beritahu Bu, kalau milih ajudan, selain saya. Yeah. Ibu kan khawatir ini kan cara mengadili gampang. Cari yang hitam legem udah. Jadi ibu tidak usah khawatir. Hitam itu ada di mana-mana. Yeah. Itu pasti langsung bapak ngomong. Aduh. Itu waktu itu saya ditanya sama istri Pangdam dulu, zaman dulu. Yeah, nah, jadi godaan. Godaan paling banyak. Jadi kalau kita kelemahannya taunya itu, jangan ke situ. Yeah. Nah kalau kita kelemahannya narkoba, jangan dekat-dekat dengan orang narkoba. Yeah, yeah. Pasti kena. Yeah. Godaan. Gitu. Yeah. Jadi pertama tekanan, intimidasi, yang kedua godaan. Nah, kalau godaan-godaan yang paling besar yang pernah saya alami ya dalam pelayanan, itu justru apa? Pada waktu kita merasa aman, itu yang paling bahaya. Yeah. Makanya saya dalam hidup ini selalu waspada dan belajar untuk selalu hati-hati. Yeah. Nah, saya sampai sekarang mungkin karena kondisi ya Michael ya. Dimanapun tempat, saya itu merasa diri saya merasa harus hati-hati. Nah, itu kedua, godaan. Yeah. Yang ketiga, nah ini penampakan roh-roh. Nah, Iya itu dia, Pak. Nah, Pak. Jadi sekarang ini penampakan roh-roh di mana-mana nih, Michael. Yeah. Nah, dulunya hanya dengar dari pembantu, saya lihat sendiri. Yeah. Nah, percaya atau tidak, setan itu ada. Yeah. Nah, ini pengalaman saya, Michael. Kalau roh-roh yang ada di rumah-rumah ini, usik karena Yesus. Sebenarnya tidak perlu kehadiran saya atau pendeta. Yeah. Karena setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Ya masalahnya kan gitu, banyak orang nyarinya Pak Dautoni, fanatik gara-gara mereka percaya kalau ada Pak Dautoni setannya lebih takut daripada kalau mereka sendiri, Pak. Saya ini dalam hidup ini kadang itu ketawa sendiri, Michael. Jadi gini, tapi bukannya gila. Iya. Jadi gini, ada orang kerasukan, sampai berapa orang pegang sana pegang sini nih. Yeah. Saya datang langsung lepas. Yeah. Tanya sama saya, kenapa ya? Begitu lihat Pak Daud lepas. Karena setannya kenal saya sebelum bertobat. Udah teman lama ya Pak ya, sekarang jadi musuh. Jadi sebenarnya itu kita nih kadang itu tidak percaya diri gitu. Yeah. Ya, kita mempercayai hidup kita ada Tuhan dan kita percaya diri kita dipakai Tuhan. Itu yang penting. Amin. Kita percaya diri kita dipakai Tuhan. Amin. Nah, kita jangan merasa orang lain dipakai Tuhan. Ya. Saudara harus percaya diri saudara dipakai Tuhan. Amin. Amin. Engkau mempercayai bahwa dirimu dipakai Tuhan. Itu penting sekali, Michael. Ya, setuju. Nah, karena apa? Kalau kita tidak mempercayakan diri kita bahwa kita dipakai Tuhan, mau percaya sama siapa lagi? Setuju. Enggak boleh. Ya. Jadi kita jangan tergantung pendeta, tergantung orang terkenal atau orang hebat. Salah. Kita mempercayakan diri kita pada Tuhan dan percaya diri kita dipakai Tuhan. Nah, kalau kelihatan setan diapain, Pak? Ya diusir lah. Diusir. Nah, saya ingat ya waktu kita seminar Zoom, Pak Dautoni pernah nyampain sesuatu yang bagus. Setan itu kelemahannya satu kalau dicuekin. Iya. Bener ya, Pak ya? Gini, Michael. Ya. Kalau kita punya anak, setiap kali dia ngomong, kita ikutin terus. Lama-lama belagu dan menjadi-jadi. Iya. Tapi kalau anak itu minta apapun, kita hanya diem. Minta apapun, diem. Pertama, teriak-teriak. Kedua, teriak. Setelah berbulan-bulan, apa? Diem sendiri. Iya. Iya. Nah, setan itu juga itu. Setan itu mau mencuri perhatian hidup kita. Iya. Dia pergunakan ini. Banyak hal, Michael. Iya. Iya. Nah, makanya kita ini jangan terlalu besar-besarkan setan. Iya. Jangan merendahkan setan. Anggap biasa aja. Iya. Jadi, kalau ada setan penampakan di rumah gimana? Doain sendiri. Dirimu harus percaya bahwa dirimu dipakai Tuhan. Amin. Jangan hanya percaya orang lain dipakai Tuhan. Itu salah. Ya. Ini pemahaman saya. Engkau harus percaya dirimu dipakai Tuhan. Ya. Menjadi saluran berkat dan menjadi berkat. Ya. Saluran berkat dan menjadi berkat. Berkat. Itu Amen. prinsip hidup saya, Michael. Amin. Nah, jadi kalau ada setan di rumah Bapak, doain aja. Pertama ingat, semua kasus penampakan roh pasti tanah itu ada sejarah kutukan. Ya. Nah, itu harus doa dulu, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bersihkan tanah ini. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Iya, Pak. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Ya. Roh setan, roh jahat keluar. Ya.
Nah, ada yang kritik saya, Michael. Kok doanya itu doang? Iya, iya, Yang saya hafal hanya itu doang. Saya enggak Iya, ada, saya hanya gini ya, iman itu simple loh. Iman itu mempercayakan diri kita pada Tuhan dan kita percaya apa yang kita katakan itu didengar Tuhan. Amen. Itu nomor satu. Ya. Nah, jadi makanya kalau ada kasus setan itu darah Yesus. Saya kan diajar doa Bapak kami, tidak apal-apal ceritanya itu. Waktu itu saya ngomong sama Pak Stefanus Pinggi. Ya. Gimana cara doa singkat, simple, jelas, manjur gitu loh. Lah saya kan bingung, tidak apal-apal terus ya. Ya. Nah akhirnya pendeta ngomong, udahlah. Dia kasih ayat di kitab Wahyu. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Amen. Nah, pokoknya kamu mengusir setan, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan, roh setan, roh jahat keluar. Dah gitu aja dalam nama Yesus. Ya. Gitu aja pendeta. Iya. Itu saya bawa sampai sekarang. Iya. Jadi saya tidak pernah pakai teori macam-macam mengusir setan. Iya. Karena gini loh Michael, Iya. setan itu tidak bisa diusir dengan teologi ya. Iya. Tapi setan itu hanya bisa diusir dengan satu, iman dan percaya. Iya. Yang ketiga, kasus penampakan di rumah-rumah. Iya. Nah itu. Yang keempat, yaitu serangan ilmu hitam. Nah kan banyak sekali ya. Ada ledak, kalau saya ledakan atap rumah, saya itu tanah menyebar, berbagai macam hal ya. Nah, supaya kita terhindar dari kekuatan gaib, kekuatan setan yang serangan-serangan ilmu hitam ya. Itu doanya gini, darah Yesus sucikan hidupku. Darah Yesus bebaskan hidupku. Darah Yesus bentengi aku. Darah Yesus benteng keluargaku. Amen. Itu sudah melingkupi semuanya. Ya. Jadi kalau kita sudah doa darah Yesus sucikan hidupku, darah Yesus bebaskan hidupku, darah Yesus bentengi aku, darah Yesus lindungi keluargaku. Ya. Nah, dalam hidup saya doa itu sudah lebih dari cukup. Ya, Pak. Ilmu hitam, serangan, kuasa gelap apapun mental semua. Ya. Jadi yang penting kita lakukan adalah percaya. Ya. Oke, Jadi gimana, nggak Michael? perlu yang aneh-aneh, nggak perlu yang dengan teori macam-macam, dan yang penting nggak perlu debat lain-lainnya ya Pak ya. Tentunya yang penting kita Gini, percaya Michael, kepada Tuhan Yesus. Ini pengalaman saya di tugas ya. Ya. Tugas ya waktu saya diminta untuk tahu kerusuhan Sampit? Apa Pak? Kerusuhan Sampit. Oh iya. Kalimantan, Ya. Perang Dayak Madura. Ya. Itu penggalan kepala. Ya. Bisa enggak dengan teologi ya? Ya. Kepala hilang. Ya. Merambat sampai ke Pangkalan Bun. Ya. Nah waktu itu, makanya dalam hidup ini enggak usah terlalu aneh-aneh lah. Ya. Bikin teori macam-macam lah. Itu dia. Yang penting kita nih simpel aja. Ya. Apa yang di Alkitab percayai. Ya. Itu dia. Dan yang kedua lakukan. Amin. Nggak usah banyak berdebat. Iya, itu dia. Nah suatu kali ini kejadian benar Michael. Maka saya percaya malaikat itu ada. Ya. Itu kerusuhan itu mau masuk ke Pangkalan Bun. Karena banyak orang-orang Madura lari ke Pangkalan Bun. Karena dekat pelabuhan. Nah, di tempat itu ada KKR, mantan dukun santet. Nama saya Michael. Jadi ada fotonya juga Pak? iya. Enggak ada fotonya, tapi kan foto saya waktu zaman dulu. Nah, itu waktu itu KKR zaman dulu. Iya. Nah, waktu itu kejadian berapa puluh tahun yang lalu lah ya. Iya. Ini pasukan Daya ini, Iya. pansus Daya ini siap untuk menyerbu Pangkalan Embun. Nah, karena ada KKR, mereka penasaran mantan dukun santet. Nyasar semua ikut KKR. Nah, sekarang jadi pertanyaan satu. Iya. Apakah teologi kamu bisa meloloskan dirimu? Apakah doktrin yang kamu perdebatkan bisa melepaskan dirimu dari mandau? Nggak bisa. Kepalamu bisa utuh dan puji Tuhan gitu Iya, kan. iya. Ini perang memang. Iya. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Ketua panitia baru bikin kata sambutan. Ini benar-benar kejadian, Michael. Iya Pak. Langsung berdiri salah satu orang Dayak Kalimantan, baca mantra.
Didemokan di depan jemaat. Des. Ini ketua panitia langsung jatuh. Ambruk. Manifestasi kerasukan muntah-muntah. Ini jadi pertanyaan. Kalau dengan serangan ilmu hitam seperti itu, bisa tidak engkau berdebat dengan teorimu dan teologi kamu? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting kita lakukan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Amin. Nah, apa yang terjadi? Langsung saya berdoa. Saya hanya doanya itu aja. Jadi kalau tanya sama saya, doanya itu kayak apa? Iya. Saya tuh dari dulu doanya itu doang. Karena saya enggak pinter menghafal. Iya. Saya doanya darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Amin. Itu aja. Iya. Saya maju ke mimbar, saya perkenalkan. Ini namanya Daud Tony saya bertobat gini-gini. Oh. Wah, langsung mereka bangkit, baca mantra-mantra. Dis, Shats. Disaksikan banyak orang. Oh. Menjadi pertanyaan, teologiamu bisa menyelamatkanmu? Nol. Perdebatanmu bisa meloloskan kepalamu dari mandau? Tidak bisa. Iya. Yang bisa meloloskan adalah imanmu dan Yes. nama Yesus. Yes. Amin. Pada waktu saya doa dalam nama Yesus, kayak angin, saya lihat malaikat Tuhan. Itu tidak salah. Itu pedang malaikat itu berkilau-kilauan gitu. Dari saya khotbah sampai sana mereka. Langsung 1 jam mereka maju ke depan bertobat semua. Wow. Dan kota Pangkalan Embun sampai sekarang aman dan tidak ada kerusuhan. Wow. Puji Tuhan ya Pak. Yang menyelamatkan kota itu adalah Tuhan Yesus. Yes. Amin. Yang kedua, bukan doktrin yang diperdebatkan. Yes. Setuju. Makanya saya tidak suka yang berdebat-debat itu. Ya. Orang komentar apa terserahlah. Penting Ya. saya lakukan hidup saya untuk Tuhan. Itu aja. Ya. Jadi pemirsa, hari ini kita belajar bahwa sebenarnya saudara nggak perlu panggil kita hamba-hamba Tuhan, nggak perlu ngejar-ngejar Pak Daud Tony, tapi yang kita perlu kejar adalah iman kepada Tuhan, keyakinan kita dan mempercayai yes. dirimu dipakai Tuhan. Amin. Kita semuanya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, Pak Daud Tony, banyak dari penonton mereka sedang menghadapi itu. Dan saya yakin mereka juga ingin didoakan oleh Pak Daud Tony. Mungkin kita nggak bisa satu persatu ke rumah mereka, tetapi dengan acara ini Michael, kita bisa doain. saya sebelum mau doa penutup ya. Iya. Ada cerita nih Michael. Iya Pak. Satu kali saya sekolah Alkitab kelas 1. Iya. Waktu saya doa, waktu itu saya mau naik kelas 2. Iya. Sebenarnya itu saya tuh ranking 5 Michael. Tapi saya senang sekali karena ada satu yang kabur. Makanya saya lulus 3 tahun Alkitab itu ranking 4. Karena yang satu kabur. Nah, waktu kelas 1 mau naik kelas 2. Tuhan bicara pada saya. Makanya kita ini mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Bagian kita itu taat dan setia. Bagian Tuhan itu bertanggung jawab. Memelihara, menjaga. Itu harus kita percayakan kepada Tuhan. Ada suara jelas sekali. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Itu tahun 93-94. Yang jadi pertanyaan, saya aja sekolah Alkitab paling bodoh. Kedua, siapa saya? Karena saya ini hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Sampai sekarang tuh saya bukan mahasiswa, Michael. Saya sekolah Alkitab setingkat SMA. Saya pikir gini, ini suara Tuhan untuk saya. Tapi lihat keberadaan saya, itu mustahil. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau pakai aku, pakailah. Saya tidak mau ambisi apapun. Karena saya ngelihat keberadaan diri saya, itu mustahil. Itu tidak mungkin. Walaupun itu mustahil dan tidak mungkin, tapi saya selalu gini, Tuhan, kalau engkau percayakan hidup saya untuk itu, ya saya lakukan. Nah, pertama kali saya khotbah itu datang 2 orang aja. Itu pun saya khotbah, ada yang khotbah juga. Karena satunya orang gila.
Jadi satu normal, satu gila. Saya khotbah, dia ikut khotbah. Nah, di situ Michael perjalanan hidup saya. Ya. Penting kita setia apa yang dipercayakan Tuhan. Makanya dari dulu kan pernah ada perdebatan teologi ya. Sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat belum tentu selamat. Armenian dan Calvinis. Pada waktu mereka berdebat macam-macam di teologian harus pas ditanya giliran saya, kamu doktrinnya apa? Yang kamu ya pegang itu Calvinis atau Armenian? Tahu enggak apa yang saya katakan? Itu bikin dosen saya berkata, aduh, kayaknya kira-kira enggak. Saya hanya percaya Yesus dan mempertahankan iman dan saya mati ke surga. Dah selesai. Saya tidak pegang Calvinis dan tidak pegang Armenian. Saya hanya pegang Yesus. Alkitab, percaya Yesus, saya mati dijamin masuk surga. Amin. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Selesai. Dosennya gini. Tidak mau berdebat. Dari dulu saya tidak mau berdebat. Lu soal Alkitab, saya bisnis jalan. Saya setia aja. Saya tidak kepikir. Waktu itu suara itu berkata gini, suara Tuhan. Umur 45 tahun. Engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia. Dan kakimu akan menginjak 3 benua. Ya tidak mungkin lah Michael. Orang kampung, orang desa. Ini Tuhan bicara ini. Tapi lihat keberadaan hidup saya tidak mungkin. Saya bukan anak orang kaya. Bukan orang terkenal. Saya hanya seorang keturunan dukun dan belajar ilmu hitam. Dan saya bertobat. Tidak mungkin lah. Tapi suara Tuhan mengatakan umur 45 tahun. Itu di buku harian saya tulis. Umur 45 tahun. Engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia. Tidak mungkin. Nah, setelah itu hari-hari saya lewatin. Penting setia aja. Mempercayai hidup pada Tuhan. Dan waktu 45 dan sekarang 46. Saya lihat di YouTube. Itu sampai 4 juta lebih. 4 juta lebih ya. Itu baru GSJS. Iya. Belum yang lain-lain. Iya, belum yang lain-lain, benar Pak. Bahkan sampai luar negeri. Wow, iya. Dan apa yang terjadi? Di situ Tuhan bicara lagi sama saya. Bukankah aku berfirman, jutaan manusia mendengar khotbah. Jadi gini, Michael. Kuncinya kita itu diberkati Tuhan itu satu. Nggak usah berdebat, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah neko-neko. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Bagian kita setia dan taat. Amin. Alkitab itu bukan diperdebatkan. Alkitab itu untuk dilakukan dan dipercayai. Setuju Menurut banget. Michael gimana? Setuju banget Pak. Ya, kedua, setia udah. Pertahankan iman prinsip dari awal sampai akhir. Udah simpel gitu. Nah, di situ saya lihat. Makanya saya ini tidak bikin akun. Ya itu dia. Nah, kenapa saya tidak bikin akun? Karena gini Michael. Kalau orang nyerang, saya ada akun, diserang kanan kiri. Nah, dari kecil saya itu sudah dilatih. Sebelum saya bertobat nih Michael. Dalam hidup kamu jangan merasa ingin menonjol atau mencari untuk panggung. Tahu panggung? Ingin punya panggung sendiri. Nggak usah. Dalam hidup ini kamu jalanin aja. Mengalir aja. Pokoknya kamu nikmati aja. Semakin terkenal, semakin stres. Semakin miskin, semakin nekat. Nah, gitu aja. Jadi disyukuri aja. Nah, apa yang terjadi? Makanya orang kalau nyerang saya agak susah. Kenapa? Nggak ada akunnya. Pak. Karena apa? Saya nggak mau punya panggung. Kalau ada orang ingin panggung, ya silakan tak kasih, silakan. Karena saya nggak mau punya panggung. Karena saya inginnya penting saya ini menunggu Tuhan panggil saya dalam posisi yang terbaik. Itu aja udah. Dan pada waktu hari penghakiman, waktu saya ditanya Tuhan, apa yang kau lakukan dalam hidupmu? Tuhan, aku sudah menyelesaikan apa yang sudah kau tugaskan. Nah, itu aja. Amin, Pak. Nggak usah macam-macam lah. Kan Tuhan tidak pernah tanya nanti di hari penghakiman, waktu engkau hidup, engkau pakai doktrin dan berdebat apa? Nggak usah lah. Jadi ini pengalaman hidup saya Michael, saya bagikan. Dan saya percaya
terpenting saudara semua percaya. Amin. Dirimu dipakai Tuhan. Amin. Amin. Menjadi berkat dan saluran berkat. Amin. Amin. Oke. Luar biasa, Pak. Mari kita doakan. Oke. Kita doa ya. Ya, mari sama-sama. Tuhan, nyatakan kuasamu lawat secara khusus ya Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Darah Yesus sucikan. Yang mendengar program ini, mendengar firman Tuhan ini, dibebaskan dari kegelapan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Kerajaanmu datang dan menjadi, dan nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara semuanya, saya yakin saudara sudah diberkati. Dan saudara kalau mau bertanya jawab dengan Pastor Daud-Tony Hari Selasa. Ya, hari Selasa Sama dan Kamis. hari Kamis di Zoom. Dan nanti linknya saudara bisa dapatkan di description di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe. Ya Pak. Gini, Ya. baru saya ingat. Dan gratis. Oh, udah gratis. Ya itu dia. Saudara tidak dipungut apapun. Saudara bisa mengikuti dan saya sudah melihat setiap Selasa Kamis saya selalu ikut dan ratusan bahkan sebentar lagi kurang lebih bisa ribuan orang yang akan diberkati dan saya berharap saudara bisa bergabung bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di acara berikutnya. Haleluya. Haleluya.